Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Setia Okvianti dari Exploration C. Kali ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat dengan rekan saya Eliana Lupita yang berjudul Kopi Biji Salak Ekstra Jahe. Awal mula ide ini muncul, kita berdua ini melihat di masa pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Entah itu karena perusahaannya bangkrut atau di PHK. Akibatnya, pendapatan masyarakat pun ikut turun. Kemudian, faktor yang kedua adalah di Indonesia ini, kebanyakan masyarakatnya itu sering mengonsumsi kopi. Kopi yang kami buat ini adalah kopi dari biji salak, yaitu produk yang menggunakan limbah dari buah salak. Kopi biji salak ini mengandung sedikit kafein, serta mengandung 54,84% air, 0,48% lemak, 4,22% protein, dan 3,8 dari karbohidrat. Biji salak ini mengandung banyak manfaat seperti meningkatkan kinerja otot, menambah daya ingat, dan menambah tenaga, dan yang lain-lain. Sedangkan ekstra jahe di sini manfaatnya itu ada mencegah muntah dan mual dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, jahe juga mempunyai gizi yang dapat melengkapi kebutuhan nilai gizi kita, seperti mengandung energi 79 kilokalori, karbohidrat sebesar 17,86 gram, serat sebesar 3,6 gram, protein sebesar 3,57 gram, dan lain-lain. Lalu, menurut Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI, konsumsi kopi di Indonesia ini terus meningkat, yaitu mencapai 1,03 kg per kapita dengan kebutuhan kopi mencapai 260 ton. Jadi kami berinovasi untuk memaksimalkan potensi dengan memanfaatkan limbah biji salak dengan ekstra jahe. Dengan hal ini kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka peluang usaha dalam pembuatan dan proses pemasaran kopi biji salak ekstra jahe. Selanjutnya adalah tujuan program. Yang tujuan program ini dibuat adalah yang pertama menjelaskan peluang produk kopi biji salak ekstra jahe di pasaran. Yang kedua adalah pemanfaatan biji salak sebagai daur limbah organik dengan memodifikasi menggunakan ekstra jahe menjadi kopi. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan pada masa pandemi dengan memasarkan produk di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya ada ukuran capaian program. Yang pertama adalah terciptanya produk kopi biji salak ekstra jahe. Yang kedua adalah terciptanya peluang usaha kopi biji salak ekstra jahe. Dan yang ketiga adalah pemasaran produk kopi biji salak ekstra jahe. Kemudian ada teknik pelaksanaan program. Teknik pelaksanaan program ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan, kedua proses produksi, yang ketiga pemasaran, dan yang keempat evaluasi. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini meliputi persiapan tempat usaha, di mana melakukan produksi kopi biji salak ini dilakukan di rumah atau home industry. Yang kedua ada persiapan alat dan bahan untuk menunjang proses pembuatan kopi biji salak ekstra jahe ini. Yang ketiga ada promosi. Media promosi yang kami gunakan adalah melalui sosial media. Terus kami juga akan melakukan paid promote, serta kami akan menawarkan produk ini lewat e-commerce. Kemudian selain dari internet juga kami akan memasang pamflet dan brosur di setiap jalanan yang akan dilalui orang, sehingga masyarakat akan membaca apa itu produk kopi biji salak ekstra jahe. Yang kedua ada proses produksi. Proses produksi ini meliputi pembuatan produk kopi biji salak ekstra jahe, yaitu dengan cara memisahkan biji salak dengan dagingnya, kemudian mencuci biji salak, kemudian mengeringkan biji salak, lalu biji salak disangrai selama 30 menit. Sehabis disangrai, biji salak ini
ditiriskan atau didinginkan. Kemudian setelah didinginkan, biji salak ini dihaluskan dengan jahe yang sudah disangrai tadi. Kemudian setelah halus, bubuk kopi ini siap dinikmati. Kemudian pada tahap pengemasan ini, bubuk kopi yang telah dihaluskan tadi dimasukkan ke dalam toples, kemudian diberi label, judul, kemudian toples itu ditutup dengan rapat dan siap untuk dipasarkan. Yang ketiga ada pemasaran. Sasaran pemasaran produk kopi biji salak ekstra jahe ini adalah remaja, dewasa, dan serta lansia. Produk ini akan dijual dalam skala kecil terlebih dahulu, kemudian akan meluas kalangan masyarakat yang akan dijual di toko-toko, di e-commerce, serta akan dipromosikan lewat media sosial. Yang keempat ada tahap evaluasi. Evaluasi ini akan dilaksanakan sehabis selesai kegiatan agar kita bisa memantau proses dan perkembangan kewirausahaan agar dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada tolak ukur kebermanfaatan kegiatan. Yang pertama ada menciptakan inovasi peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua ada menciptakan produk yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga adalah menciptakan produk kopi biji salak ekstra jahe yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian di sini ada timeline kegiatan program. Jadi kita itu akan melakukan program ini itu dalam 4 bulan. Yang pertama itu pada bulan pertama ada tahap persiapan alat dan bahannya. Terus pada bulan kedua juga ada proses produksi dan uji organoleptik. Dan pada bulan ketiga ada pengadaan promosi dan pemasaran. Yang pada bulan terakhir yaitu diadakannya evaluasi dan penyusunan laporan. Selanjutnya ini ada rekapitulasi rencana anggaran biaya. Anggaran biaya yang akan dipakai kurang lebih ada Rp1.202.000. Kemudian di sini ada peralatan penunjang untuk kebutuhan produksi kopi biji salak ekstra jahe. Biaya yang akan digunakan adalah Rp620.000. Kemudian di sini ada bahan habis pakai. Bahan yang digunakan untuk membuat kopi biji salak ekstra jahe kurang lebih biaya yang digunakan mencapai Rp177.000. Kemudian di sini juga ada biaya transportasi, kurang lebih total biaya sebesar Rp60.000. Lalu di sini juga ada biaya lain-lain atau biaya untuk kebutuhan promosi. Biaya yang digunakan kurang lebih Rp345.000. Lalu di sini ada diagram perjalanan program. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga adalah uji organoleptik, yang keempat adalah mengadakan promosi, yang kelima ada pemasaran, yang keenam evaluasi, dan yang ketujuh ada pembuatan laporan. Selanjutnya ada tim pelaksana atau stakeholder. Yang pertama ada petani salak. Petani salak ini berperan dalam memasokkan biji-biji salak yang nantinya digunakan untuk pembuatan produk kopi biji salak ekstra jahe. Yang kedua ada tim pelaksana produksi produk kopi biji salak ekstra jahe. Yang ketiga ada e-commerce ataupun supermarket yang berguna untuk memasarkan produk biji salak ekstra jahe. Yang keempat ada BPOM dan MUI guna proses pelabelan halal dan aman pada produk kopi biji salak ekstra jahe. Sekian presentasi program kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.